Baiklah, selamat malam teman-teman. Kembali di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan persamaan metode numerik menggunakan model tabel, model biseksi, dan model second. Yang dimana nanti kita buat perbandingan antara ketiga model ini dan kesimpulannya. Dimana soal ini merupakan salah satu soal UTS di kampus saya ya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat jika teman-teman akan menemukan soal seperti ini di kampus teman-teman atau di mana saja bisa dilihat dan dicontohkan. Yang dimana di sini nanti kita kopikan saja soalnya, kita ulang kembali di sini telah saya cari hasilnya ya. Nanti kita bisa lihat apakah benar yang kita cari atau tidak. Pertama kita kopikan saja langsung soalnya. Yang dimana di sini metode tabel terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, metode tabel dan metode biseksi, kemudian metode second itu sama saja pencariannya seperti yang di sini ya, hanya berbeda rumusnya saja. Ini hasilnya kita hapus saja karena kita akan langsung mencari. Nah, setelah itu kita bisa melihat rumusnya terlebih dahulu yang berada di soalnya, karena di soalnya itu terdapat rumus dan range yang akan kita butuhkan, kemudian i-nya atau batas areanya itu juga ada di soalnya. Yang pertama di soalnya itu yaitu persamaan EX dikurang 5X kuadrat dengan range-nya X 0,25 sampai dengan 1,25 yang dimana bagiannya menjadi 18. Yang pertama kita masukkan fungsi fx-nya yaitu fx sama dengan EX dikurang 5X kuadrat, kemudian range-nya sama seperti yang di soal. Setelah itu kita mendapatkan batas bawah dan batas atasnya, yang dimana batas bawah yaitu 0,25 dan batas atasnya yaitu 1,25. Kemudian pembagian areanya atau N bisa juga disebut iterasi itu 18. Kemudian step atau hanya itu 0,056. Bagaimana caranya? Seperti ini. Itu batas atas itu dikurang dengan batas bawah, kemudian dibagi dengan pembagian areanya seperti ini. Kemudian lalu enter saja. Kemudian i ini di metode tabel itu dimulai dari 0 atau iterasinya itu dimulai dari 0 hingga sampai ke 18. Nah, lalu kita cari xi-nya atau x-nya, yang dimana rumusnya sama saja seperti di video sebelumnya, yaitu x bawah ditambah dengan buka kurung terlebih dahulu i atau iterasinya tadi dikalikan dengan h, kemudian tutup kurung lalu enter saja. Setelah itu kita beri di sini tanda dolar karena di metode tabel itu bisa kita langsung drop ke bawah atau kita tarik ke bawah untuk mencari hasilnya. Kita beri tanda dolar di bagian C5 dan C8 nya saja, kemudian enter lalu kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu di YI atau fx nya itu kita rumusnya itu sama seperti definisi fungsinya. Jika di definisi fungsinya itu rumusnya sama, di sini juga sama, itu kita samakan saja. Jika berbeda itu harus kita samakan dengan yang rumusnya yang berbeda tadi, yang dimana di sini sama dengan eksponen x yang telah kita cari tadi, yang berada di iterasi paling awal 0, kemudian tutup kurung lalu dikurang dengan 5, kemudian dikalikan karena dia di belakangnya ada dalam kurung, itu berarti dikalikan. Kemudian x kuadratnya ini berarti x dikali x ya, berarti dia punya kelipatan 2, yang dimana x nya itu ada 2 dikali x, jangan lupa tutup kurungnya dan buka kurungnya,
dikalikan dengan X, lalu enter, kemudian kita tarik lagi ke bawah. Nah setelah itu di fxi dikali fx seterusnya, itu sama saja seperti soal sebelumnya, rumus sebelumnya, hanya berbeda di bagian pencarian fx nya saja, dimana di sini sama dengan fx yang pertama itu dikalikan dengan fx berikutnya, i ditambah 1, lalu enter, kemudian drop ke bawah. Nah di sini kita dapat nilai terendahnya yaitu minus 0,013. Kita beri tanda saja terlebih dahulu agar mempermudah kita nanti memberi kesimpulannya. Nah di sini setelah itu kita masuk ke metode biseksi. Nah ini juga kita kopikan saja, soalnya itu sama saja, hanya penambahan iterasinya saja. Kemudian kita tambahkan sheetnya, kemudian Ctrl V, kita lebarkan. Nah hasilnya kita hapus terlebih dahulu agar kita cari. Di sini soalnya itu sama saja dengan soal yang tadi ya, hanya penambahan toleransi errornya yang berada di 0,0001 dan iterasinya juga sama 18. Persamaannya juga sama, EX dikurang 5X kuadrat dengan range-nya juga sama 0,25 sampai dengan 1,25. Yang dimana fungsi fx-nya itu fx sama dengan EX dikurang 5 dikali X kuadrat dan range-nya 0,25 sampai 1,25, sehingga kita dapat batas bawah dan batas atasnya. Di batas bawahnya itu dengan nilai 0,25, batas atasnya 1,25, dan toleransi errornya 0,001, kemudian iterasi maksimumnya atau n-nya itu 18. Di metode biseksi itu iterasinya itu dimulai dari nomor 1 sampai ke 18, berbeda dengan metode tabel itu dimulai dari 0, yang dimana di sini kita dapat mencari A-nya. A-nya ini tadi yaitu batas bawah, tinggal kita klik saja batas bawahnya nilainya, kemudian B-nya juga kita klik saja. Di sini kita bisa mengurangkan angka 0 di belakangnya dengan mengklik tanda ini ya, direksi desimalnya kita samakan saja seperti angka awalnya. Nah setelah itu kita dapat mencari FA-nya. FA-nya itu mengikuti rumus yang berada pada fx nya tadi, yang hanya berubah A-nya saja dan B-nya saja. Di FA itu berubahnya A, X-nya berubah jadi A, di FB itu X-nya berubah jadi B. Yang dimana sini sama dengan eksponen A dikurang dengan 5, kemudian dikali dengan A, karena dia dalam kurung itu tanda A ya, dikali dengan A, dan tutup kurung, lalu enter. Nah dapatlah hasilnya yaitu 0,97153, kemudian FB nya juga sama, eksponen B tutup kurung dikurang 5 dikalikan dengan buka kurung B dikali dengan B kurung, lalu enter. Setelah itu di FA nya itu sama seperti di videonya sebelumnya, itu rumusnya sama saja, FA nya itu sama saja, dikalikan FA dikali FB, berarti FA dikali D11 dikali dengan E11, kemudian lalu enter. Dicek nilainya ini dimana bisa kita lihat di sini saja ya, langsung biar cepat. Di sini kita kopikan saja, Ctrl C, enter. Di sini kopikan saja langsung, Ctrl V.
yang dimana jika F11 nya ini atau hasil pengkalian FA dikali FB nya ini itu lebih besar dari 0, maka prosesnya akan berhenti. Dan jika F11 nya FA dikali FB nya itu lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0, itu proses akan dilanjutkan. Di sini kita dapat prosesnya dilanjutkan yang dimana minus 4, sekian sekiannya ini itu lebih kecil dari F11 nya ya, lebih kecil daripada 0. Nah di X nya ini kita dapatkan A yang tadi yang telah kita, yang batas bawahnya kemudian ditambah dengan batas atas, kemudian tutup kurung dibagi dengan 2, lalu enter. Setelah itu di fx nya kita dapat cari, setelah mendapatkan x, nilai x nya di sini fx yang itu sama seperti rumus fungsi fx nya itu mirip atau sama. Kemudian di sini eksponen sama dengan dulu eksponen, kemudian tutup kurung, buka kurung, nilai x yang telah kita cari tadi, kemudian tutup, dikurang dengan 5 dikalikan dengan x nya lagi, x angka pangkat 2. Oke, enter. Nah kita dapatkan hasilnya seperti ini ya. Setelah itu kita mencari pembulatan B dikurang A nya, yang dimana kita menggunakan ABS, kemudian buka kurung, B dikurangkan dengan A, kemudian tutup kurung, lalu enter. Setelah itu dicek nilai pembulatan B dikurang A nya itu di sini kita cek nilainya apakah bisa prosesnya dilanjutkan atau di stop. Kita kopikan saja dari tabel yang setelah kita cari ya. Di sini menggunakan if dan or sama seperti di video sebelumnya setelah saya jelaskan bagaimana rumusnya. Nah proses dilanjutkan. Nah jika atau J11 nya atau nilai pembulatan B dikurang A nya itu lebih kecil dari toleransi errornya, atau A11 iterasi pertama itu banyak iterasinya itu lebih besar atau sama dengan iterasi maksimumnya, maka proses akan diberhentikan. Jika proses dilanjutkan di mana J11 nya itu lebih besar daripada toleransi errornya, dan jika atau banyak iterasinya itu lebih kecil dari banyak iterasi maksimumnya, maka proses dilanjutkan. Di sini kita dapat proses dilanjutkan, kemudian kita lanjutkan ke fx dikali fa nya, dimana fx nya ini dia berada di L11, kemudian dikali dengan fa nya, fa, kemudian enter. Nah setelah itu kita cek nilai fa nya agar kita dapat nilai selanjutnya yang ada di iterasi kedua, yaitu nilai A atau nilai B nya kita dapat dari cek nilai yang berada di sini. Kita kopikan saja dari tabel yang telah saya cari tadi, Ctrl C, kemudian sini ya kita kopikan saja. Nah di sini ketentuannya saya jelaskan kembali. Jika L11 nya ini nilai fx dikali fa nya itu lebih kecil dari 0, maka nilai B berikutnya sama dengan nilai X sebelumnya, dan nilai A berikutnya sama dengan nilai A sebelumnya. Dan jika L11 nya lebih besar dari 0, nilai A berikutnya sama dengan nilai X sebelumnya, dan nilai B berikutnya sama dengan nilai B sebelumnya. Jika L11 atau nilai fx dikali fa nya itu sama dengan 0, maka nilainya X adalah akar yang kita cari. Nah setelah itu kita dapatkan nilai A dan B seterusnya, yang dimana di sini nilai A nya itu sama dengan nilai A sebelumnya, nilai A berikutnya sama dengan nilai A sebelumnya, enter. Kemudian di B nya itu nilai B berikutnya sama dengan nilai X sebelumnya, berarti nilai B nya itu yaitu nilai X yang telah kita cari di awal, dimana di sini kita karena tidak bisa drop, kita copy satu persatu. Nah di sini setelah itu sama seperti cara pencariannya sampai ke bawah, sampai ke iterasi ke 18 yang kita cari sampai prosesnya berhenti atau stop. Di sini video saya akan percepat saja karena prosesnya itu
satu persatu, lumayan agak lama. Jadi videonya saya percepat saja. Nah, di sini kita dapatkan nilai stopnya berada di iterasi ke-15, di mana dia stop di iterasi ke-15 dengan ketentuan nilai J-nya ini, di nilai pembulatan B dikurang A-nya itu dia lebih kecil dari nilai toleransinya, toleransi errornya, yang dimana berarti ketentuannya yang didapatkan di sini J25 itu lebih kecil dari C7, yang dimana nilai pembulatan B dikurang A nya itu lebih kecil dari nilai toleransi errornya, maka proses dapat diberhentikan. Nah, setelah dapat diberhentikan, nah kita masuk kembali ke metode second, karena nanti penjelasan atau kesimpulannya bisa kita simpulkan di tabel lain ya. Kita buat tabel lain, kemudian kita masukkan saja ke metode biseksinya. Kita rapikan dulu tabelnya agar lebih enak dilihat. Kemudian ini kita delete saja, hasilnya kita delete. Nah, rumusnya juga sama ya, seperti rumus di model tabel dan model biseksi, tidak ada bedanya. Nah, sudah rapi, kita lihat soalnya. Nah, di soal ini itu sama saja dengan metode biseksi, hanya penambahan errornya juga sama, toleransi errornya juga sama, iterasi maksimalnya juga sama, batas awal dan batas akhirnya juga sama, rumusnya fx nya juga sama, yang dimana kita langsung saja masuk ke penyelesaian tabelnya, yang dimana A di sini sama dengan nilai batas awal dan B nya juga nilai batas, ini batas bawah, dan di sini batas akhir. Nah, di fx nya ini sama seperti di metode biseksi, itu mengikuti dengan rumus fx nya, yang dimana tadi rumusnya EX dikurang 5X di akar pangkat 2, yang di sini jika di FA nya itu EA dikurang dengan 5 A akar pangkat 2, yang dimana E itu eksponennya. Di sini eksponen A itu dikurang dengan eksponen A dikurangkan dengan 5, kemudian itu dikali, buka kurung dulu,
dikalikan dengan A. Nilai A nya yang tadi tetap dikali dengan A juga. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, di FB nya juga sama. Di sini kita ubah dulu terlebih dahulu ya, karena ada kesalahan dikit di rumusnya. Di sini B, di sini juga B. Setelah itu sama dengan dimana eksponen buka kurung B itu dikurang dengan 5, kemudian dikali buka kurung B lagi kali dengan B akar pangkat 2, lalu enter. Setelah itu di pencarian X nya itu rumusnya tidak berubah ya, sama seperti di video sebelumnya. Itu rumusnya juga sama di sini, hanya tidak berubah. Yang berubah itu di pencarian FA, FB dan FX nya saja. Di sini dimana B nya itu kita kurang dengan FB, kemudian dikali buka kurung 2 kali B dikurang A, dikurangkan dengan A, kemudian tutup kurung, lalu dibagi FB buka kurung terlebih dahulu ya, FB itu dikurang dengan FA, kemudian tutup kurung 2 kali, lalu enter. Nah, dapatlah hasilnya seperti ini, 0,43353. Di fx nya ini mengikuti rumus fungsi fx, yang dimana eksponen x berada di F10, maaf saya salah, maksudnya di F10 dikali dengan dikurang dengan 5, lalu dikalikan dengan buka kurung X nya lagi F10 dikali dengan F10 kembali. Kita perbesar lagi ya, agak susah dalam pemilihannya. Kita besarkan ini. Nah, sama dengan eksponen kemudian dikurang dengan 5 dikali dengan buka kurung ini dikali lagi dengan ini, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, kita dapat hasilnya di sini 0,60295. Di fx nya ini pembulatan absolutnya kita gunakan ABS, lalu ini G10 fx nya. Nah, kita dapat hasilnya itu 0,6029651. Dicek nilainya itu kita kopikan saja di tabel yang telah saya cari tadi agar mempercepat prosesnya. Di video sebelumnya sudah saya terangkan ya bagaimana rumusnya. Ini kita klik terlebih dahulu, baru drop, Ctrl C, lalu enter, kemudian pindahkan. Nah, di sini prosesnya dilanjutkan. Di metode biseksi ini dia ceknya hanya sekali cek nilainya, berbeda dengan metode biseksi itu ada 3 kali pengecekan, yang dimana pengecekannya itu berbeda-beda juga rumusnya ya. Oke. Nah, di sini kita dapatkan nilai A-nya dan nilai B-nya, di mana nilai A-nya itu sama dengan nilai B. Kemudian nilai B-nya itu sama dengan nilai X yang telah kita cari sebelumnya. Kemudian kita kopikan saja. Begitu seterusnya sampai ke bawah.
kemudian Ctrl V sampai ke iterasinya itu stop, prosesnya stop sampai ke iterasi keberapa nanti kita cari. X, kemudian kopikan di sini juga. Nah, kita dapat prosesnya itu stop berada di iterasi ke-6, yang dimana dia stop dikarenakan nilai pembulatan fx-nya ini itu lebih kecil dari nilai toleransi errornya. Jika prosesnya itu sampai ke iterasi ke-18 berarti dia stop karena banyak iterasinya ini. Iterasi dari 1 ke 18 nya itu besar atau sama dengan dari batas iterasi maksimumnya 18 juga, makanya prosesnya stop. Di sini proses stop karena toleransinya itu sudah lebih kecil dari nilai pembulatan fx nya. Setelah itu kita lihat, setelah kita dapat semua hasilnya dari metode tabel, dan metode biseksi, kemudian metode second. Nah, kita dapat menarik kesimpulannya dan perbandingannya. Di sini kita buat sheet untuk perbandingan dan kesimpulannya. Nah, di perbandingannya sudah saya siapkan. Kita okekan saja dulu. Oke. Oh, namanya sama ya, perbandingan. Di sini perbandingan dan kesimpulan. Oke, di sini saya telah siapkan. Kita kopikan saja agar lebih mempercepat. Nah, kita dapat kesimpulannya itu pertama di metode tabel. Dapat dilihat pada metode tabel proses yang diambil yaitu pada iterasi ke-6 dengan fx 6 nya itu lebih kecil daripada fx 7, yang dimana di sini kita bulatkan karena nilai negatif tidak dipermasalahkan di sini ya, karena ada tanda pembulatannya, yang dimana pembulatan fx 6 itu lebih kecil dari pembulatan fx 7, yang dimana nilainya 0,091 lebih kecil daripada 0,147, dan nilai yang mendekati dengan 0 yaitu fx 6. Jika dibulat fx 6 dengan nilai x nya itu 0,83. Kemudian yang kedua, pada model biseksi proses berhenti pada iterasi ke-15, yang dimana proses stop hasil dari pembulatan B dikurang A itu lebih kecil dari nilai toleransi error dengan nilai x nya itu 0,60526. Nah, di proses metode second itu proses stopnya di iterasi ke-6 karena nilai absolut fx nya sudah lebih kecil dari nilai toleransi errornya dengan nilai x 0,60527. Nah, ini perbandingan jika kita masukkan dalam tabel. Di metode tabel itu iterasi ke-18 sama, fx nya juga sama. Fx nya itu di metode tabel 0,091, di biseksi 0,005, di second itu 0,001, di lalu x di metode tabel itu 0,58, di metode biseksi 0,60526, metode second x nya itu 0,027. Kita dapat lihat 0,27 sini, 0,27 x nya berhenti di iterasi ke-6. Kita tambahkan di sini ya iterasi stopnya.
stop, iterasi stop. Nah, kurang R iterasinya di metode tabel dia kita dapatkan di ke 6, berarti sini kita tuliskan 6. Di sini metode biseksinya itu ke 15 dan di secondnya itu ke 6. Nah, agar lebih mempermudah. Nah, di metode tabelnya itu tadi di ke iterasi ke 6 atau n ke 6, hasilnya n ke 6. Nah, ini lebih kecil daripada iterasi ke-7, 0,147. Di biseksi juga itu berada di iterasi ke 15, yang dimana fx nya itu 0,005. Kemudian di biseksi second juga second di iterasi ke 15, second di iterasi ke 6. Nah, setelah kita dapat perbandingannya, setelah itu kita bisa menambahkan tabel agar dapat mempermudah melihat apakah benar yang mendekati 0 itu berada di iterasi ke-6. Insert, lalu line, kemudian kita pilih pilihan keempat, kemudian kita geser ke sini. Pertama itu kita select data yang fxi nya atau yi nya itu sama dengan fxi, kemudian drop, kemudian edit, tambahkan dengan x. Oke. Sebentar, saya perbaiki dulu ya. Sini salah nih, ada kesalahan. Nah, kita lihat dulu metode tabel. Kita drop ke sini, insert, line, pilihan keempat, kemudian apa ini, kita hapus dulu. Oh, dia langsung tergabung dengan yang sebelumnya ya. Kita pilih saja. Bentar ya. Nah, sudah seperti ini. Oke, setelah itu kita dapat mempercantiknya saja. Kita tambahkan di sini char atau nilainya. Ini persamaan fx, ini kita kopikan saja. Oke. Kemudian di sampingnya juga kita tambahin bagian sininya itu nilai fx. Oke, mari kita tulis di sini fx. Kemudian di bawahnya juga kita tambah juga di sini yang ini, di sininya x. Nah, kemudian di metode tabel sudah, kemudian di sini juga kita buat cara pembuatan
tabel itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tinggal dicontohkan saja. Di sini fx, nilai pertamanya itu fx, kemudian edit, baru x nya drop saja, kemudian oke. Nah, kita rapikan. Di sini kita tambahkan ini. Fx, di bawahnya juga kita tambahkan itu nilai kawasan, itu nilai x. Setelah c, malah c itu x ya, bukan c. Di sini menandakan x, yang ini nilainya x, yang di sini nilainya ke bawah sini itu nilai fx. Kemudian di seksi secondnya juga kita lakukan hal yang sama, insert line, kemudian pilihan keempat, kemudian drop ke bawah, select, pilih fx terlebih dahulu, kemudian edit, lalu x nya, lalu oke. Nah, kita rapikan, kita beri tanda ini adalah pencarian fx. Nah, di sampingnya juga kita beri fx. Kemudian kita tambahkan juga di bawahnya untuk nilai penjelasan x nya, Ctrl A, ini x, oke. Nah, setelah itu, setelah kita lakukan semuanya, membuat tabel pencarian di tabelnya dari metode second, biseksi, dan metode tabel, dan perbandingan dan simpulannya setelah kita lakukan. Mungkin sampai di sini video saya. Jika ada salah kata atau kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.